Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Subranto dari kelompok efek COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu termodinamika. Termodinamika merupakan salah satu ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Termodinamika ini sendiri ditemukan dan juga diteliti pada abad 18. Termodinamika berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip termodinamika. Penerapan prinsip-prinsip termodinamika yang meliputi mekanika panas dan kalkulus diferensial. Penyelesaian suatu masalah dan problema secara termodinamika dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, formulasi problem ke dalam besaran dan bentuk termodinamika. Hal ini yang dikatakan sebagai mengubah bahasa dalam problem ke dalam bahasa termodinamika. Kemudian merumuskannya dengan menggunakan besaran-besaran termodinamika. Yang kedua, evaluasi sifat dan fungsi termodinamika. Berarti melakukan analisis terhadap formulasi yang telah disusun pada langkah pertama. Yang ketiga, tahap ini membutuhkan pemahaman pengetahuan termodinamika yang memadai agar tidak terjadi kesalahan persepsi terhadap arah atau tujuan problema tersebut. Yang keempat, penyelesaian problem termodinamika. Pada tahap ini dibutuhkan dukungan pengetahuan matematika atau kalkulus sehingga dapat diperoleh jawaban yang valid atau bisa dipertanggungjawabkan. Yang kelima, ketiga langkah penyelesaian termodinamika tersebut harus berpijak pada dalil-dalil atau kaidah-kaidah dalam termodinamika. Dengan perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, termodinamika direkayasa sedemikian rupa sehingga menjadi suatu bentuk mekanisme yang bisa membantu manusia dalam kegiatannya. Aplikasi termodinamika yang bentuk luas dimungkinkan karena adanya perkembangan ilmu termodinamika sejak abad 17. Yang selanjutnya, sistem termodinamika. Yang pertama, sistem tertutup. Terjadi pertukaran energi panas dan kerja tetapi tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungan. Rumah hijau ialah contoh dari sistem tertutup, di mana terjadi pertukaran panas tetapi tidak terjadi pertukaran kerja dengan lingkungan. Apakah suatu sistem terjadi pertukaran panas, kerja, atau keduanya biasanya dipertimbangkan sebagai sifat pembatasnya, yakni yang pertama, pembatas adibaktif, yaitu tidak memperbolehkan pertukaran panas. Yang kedua, pembatas rigid, yaitu tidak memperbolehkan pertukaran kerja. Yang kedua, sistem terisolasi, tak terjadi pertukaran panas, benda atau kerja dengan lingkungan. Contoh dari sistem terisolasi adalah wadah terisolasi seperti tabung gas terisolasi. Yang ketiga, sistem terbuka, terjadi pertukaran energi panas dan kerja dan benda dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu hukum dasar termodinamika. Yang pertama, hukum termodinamika 1, yaitu jumlah kalor yang ada pada suatu sistem ialah sama dengan perubahan energi yang ada di dalam sistem tersebut ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Rumus hukum termodinamika 1. Q sama dengan delta U plus W ataupun delta U sama dengan Q min W. Keterangannya, delta U yaitu perubahan energi dalam sistem. Q
Q yaitu kalor yang diterima ataupun dilepas sistem, dan W yaitu usaha. Yang selanjutnya yaitu hukum termodinamika 2, yakni kalor bisa mengalir secara alami dari benda yang memiliki suhu panas ke benda yang memiliki suhu dingin. Kalor tidak bisa mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukan sebuah usaha. Penjelasan hukum termodinamika 2, yakni yang pertama, tidak akan mungkin membuat mesin yang bisa bekerja dalam satu siklus, menerima kalor dari satu reservoir serta mengubah kalor seluruhnya menjadi usaha. Yang kedua, tidak akan mungkin membuat mesin yang dapat bekerja di dalam satu siklus dengan mengambil kalor dari reservoir yang memiliki suhu rendah dan memberikan ke reservoir yang memiliki suhu lebih tinggi tanpa adanya usaha dari luar. Mesin yang selanjutnya, yang ketiga, mesin yang bekerja di antara reservoir suhu TT dan memiliki efisiensi yang maksimum. Hukum termodinamika 3, hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur 0 absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini dapat menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal seperti pada temperatur 0 absolut bernilai 0. Oke, nama saya Muhammad Ardian Fareza dari kelompok COVID-19. Kali ini kita akan membahas soal energi. Apa sih itu energi? Energi didefinisikan sebagai kapasitas untuk melakukan kerja. Energi dapat dikategorikan menjadi dua macam. Satu, energi yang tersimpan atau storage energy. Energi ini merupakan energi yang tersimpan pada suatu materi yang mencakup A. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki materi karena posisi ketinggian. Energi potensial dirumuskan dengan persamaan AP sama dengan M kali G kali Z. Laju aliran energi potensial per satuan waktu dinyatakan dengan EP kuadrat sama dengan M kuadrat kali G kali Z, di mana EP adalah energi potensial dan AP kuadrat adalah kecepatan energi potensial, dan M adalah massa benda, M kuadrat adalah laju aliran massa, dan G kecepatan gravitasi sama dengan 9,8 M kuadrat per S, dan Z adalah ketinggian benda. Dan yang B itu adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu materi yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Energi kinetik dirumuskan dengan persamaan EK sama dengan 1/2 kali M kali V kuadrat. Laju aliran energi kinetik per satuan waktu dinyatakan dengan EK kuadrat sama dengan 1/2 kali M kuadrat kali V kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik, EK kuadrat adalah kecepatan energi kinetik, dan M massa benda, M kuadrat laju aliran massa, dan V kecepatan gerak benda. Dan C, energi internal. Energi internal adalah energi yang dimiliki suatu materi karena aktivitas gerak dan konfigurasi dari molekul-molekulnya. Gerak molekul ini dipengaruhi oleh suhu. Dengan demikian, energi internal dapat juga diartikan sebagai energi suatu materi karena suhu yang dimilikinya. Energi internal biasanya dilambangkan dengan U, sedangkan energi internal spesifik, yaitu energi internal persatuan massa, dilambangkan dengan U. Dan D, energi aliran.
Energi aliran adalah energi yang dimiliki suatu fluida yang mengalir karena memiliki tekanan dan volume tertentu. Energi aliran persatuan massa adalah sebesar P kali V, di mana P adalah tekanan fluida dan V adalah volume spesifik fluida. Dengan demikian, energi yang dimiliki benda yang dapat mengalir dinyatakan dengan E sama dengan EP tambah EK ditambah U sama dengan M kali G kali Z ditambah 1/2 dikali M dikali V kuadrat ditambah M kali U. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jorif Aldi. Saya di sini akan menjelaskan tentang 3 sistem fungsi pengertian dalam termodinamika. Yang pertama ada fungsi terisolasi. Sistem terisolasi adalah salah satu dari sistem fisik sejauh ini dihapus dari sistem lain sehingga tidak berinteraksi dengan mereka. Sistem termodinamika yang dikelilingi oleh dinding yang tak bergerak, yang kaku, dan tidak bisa dilewati oleh massa maupun energi. Meskipun secara internal tunduk pada gravitasinya sendiri, sistem terisolasi biasanya dianggap berada di luar jangkauan gravitasi eksternal dan kekuatan jarak jauh lainnya. Dalam terminologi yang lebih umum digunakan dalam termodinamika disebut sistem tertutup yang dikelilingi oleh dinding selektif yang melaluinya energi dapat lewat sebagai panas atau bekerja. Dan dengan sistem terbuka yang materinya maupun energi dapat masuk atau keluar meskipun ia mungkin memiliki berbagai dinding kedap air di bagian batasnya. Konsep sistem yang terisolasi dapat berfungsi sebagai model yang berguna mendekati banyak situasi dunia nyata. Ini adalah idealis yang dapat diterima yang digunakan dalam membangun model matematika dari fenomena alam tertentu. Misalnya planet-planet di tata surya dan proton dan elektron dalam atom hidrogen sering diperlakukan sebagai sistem terisolasi. Dari waktu ke waktu, atom hidrogen akan berinteraksi dengan radiasi elektromagnetik dan menuju keadaan tereksitasi. Dan yang kedua, termodinamika dalam sistem tertutup. Dalam sistem tertutup adalah sistem fisik yang tidak kemungkinan jenis transfer tertentu seperti transfer massa masuk atau keluarnya sistem. Meskipun transfer yang diperbolehkan spesifikasi jenis transfer apa yang dikecualikan bervariasi dalam sistem tertutup fisika, kimia, atau teknik. Dalam termodinamika, sistem tertutup dapat bertukar energi seperti panas atau bekerja, tapi tidak masalah dengan lingkungannya. Sistem yang terisolasi tidak dapat menukar panas, pekerjaan, atau materi dengan lingkungan sekitar. Istilah ini tidak digunakan secara seragam meskipun nyaman untuk beberapa tujuan. Secara khusus, beberapa penulis menggunakan sistem tertutup di mana sistem terisolasi digunakan untuk sistem sederhana. Dengan hanya satu jenis partikel atom atau molekul, sistem tertutup berjumlah-jumlah partikel konstan. Fakta bahwa sistem tertutup dinyatakan dengan menyatakan bahwa jumlah total setiap atom unsur dilestarikan tidak peduli apapun jenis molekulnya. Dalam termodinamika, sistem tertutup penting untuk menyelesaikan masalah termodinamika yang rumit. Hal ini kemungkinan penghapusan beberapa faktor eksternal yang dapat mengubah hasil percobaan atau masalah sehingga menyederhanakan sistem tertutup juga dapat digunakan untuk situasi di mana keseimbangan termodinamika diperlukan. Yang ketiga, sistem termodinamika dalam sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang memiliki interaksi eksternal. Interaksi tersebut dapat mengambil bentuk informasi
energi atau transfer material ke dalam atau keluar dari batas sistem. Tergantung pada disiplin yang mendefinisikan konsep tersebut. Sistem terbuka dikontraskan dengan konsep sistem terisolasi yang tidak menukar energi, materi, maupun informasi dengan lingkungannya. Sistem terbuka juga dikenal sebagai sistem aliran. Konsep sistem terbuka diformalkan dalam kerangka kerja yang dikemungkinan seseorang untuk saling terkait dengan teori organisme, termodinamika, dan teori evolusi. Definisi sistem terbuka mengasumsikan bahwa ada pasokan energi yang tidak dapat habis dalam praktiknya. Energi ini disulapi dari beberapa sumber di lingkungan sekitarnya yang dapat diperlukan sebagai tak batas untuk keperluan studi. Salah satu jenis sistem terbuka adalah sistem energi radiasi yang menerima energinya dari radiasi matahari dan sumber energi yang dapat dianggap sebagai habis-habisnya untuk semua tujuan praktis. Terima kasih. Kita lanjutkan pada steady state atau keadaan tunak. Suatu sistem berada dalam kondisi tunak apabila tidak ada satupun sifatnya yang mengalami perubahan terhadap waktu tertentu atau mengalami perubahan terhadap waktu namun sangatlah kecil sehingga dapat diabaikan untuk suatu volume atur dalam keadaan tunak. Identitas dari zat di dalam volume atur terus-menerus mengalami perubahan, namun jumlah totalnya selalu konstan pada setiap waktu dan tidak terjadi penumpukan massa sehingga dm per dt sama dengan 0. Steady state keadaan tak tunak. Suatu sistem berada dalam keadaan tak tunak apabila keadaannya mengalami perubahan terhadap waktu tertentu. Contohnya adalah saat menghidupkan starter tetap atau mematikan shutdown turbin, kompresor, dan motor. Selain itu, bejana yang sedang diisi atau dikosongkan juga termasuk dalam keadaan tak tunak. Nafsa massa pada keadaan tersebut menyatakan bahwa perubahan jumlah massa yang berada dalam volume atur sama dan perbedaan antara jumlah total massa yang masuk dengan jumlah total massa yang keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hukum 1 pada sistem tertutup. Perubahan energi yang terjadi pada sistem tertutup sama dengan selisih antara energi yang masuk ke dalam sistem dengan energi yang dikeluarkan oleh sistem. Sistem udara yang semula memiliki energi awal E1 mendapatkan panas dari lingkungan sebesar Q. Panas tersebut menyebabkan kenaikan temperatur molekul-molekul udara di dalam piston. Kenaikan temperatur ini menyebabkan gerak molekul udara semakin cepat yang akhirnya akan meningkatkan tekanan pada udara tersebut. Akan menekan piston silinder sehingga menyebabkan piston ini bergerak pada posisi awal 1 ke posisi 2. Gaya gerak piston inilah yang merupakan energi yang dikeluarkan oleh sistem berupa kerja W. Sistem udara dalam piston ini akhirnya memiliki energi sebesar E2. Digambarkan dengan persamaan berikut: perubahan energi sistem, energi masuk, energi keluar. E2 dikurangi E1 sama dengan Q kurangi W. Energi E yang terdapat di dalam sistem mencakup energi potensial EP, energi kinetik EK, dan energi internal U. Maka persamaan 2:1. Perubahan energi potensial dan energi kinetik sistem dalam diabaikan. Hal ini dikarenakan perbedaan ketinggian pusat massa sistem dan perbedaan pada perubahan kecepatan relatif sistem tidak signifikan. Persamaan 2.4 menyatakan bahwa panas yang diberikan pada suatu sistem akan menyebabkan sistem melakukan kerja dan panas tersebut akan menyebabkan kenaikan energi internal pada sistem. Energi internal merupakan suhu di dalam silinder yang meningkat dan gerak molekul-molekul udaranya yang semakin cepat dan acak. Ilustrasi ini menggambarkan konsep panas dan kerja, bahwa tidak semua energi panas dapat diubah seluruhnya menjadi kerja.
akan tetapi pasti ada loss, kerugian. Energi berupa kenaikan energi internal sistem. Proses ini merupakan proses irreversible karena jika kenaikan energi internal sistem U2 kurangi U1 dan kerja W tersebut digabungkan tidak akan dapat menghasilkan panas yang sama sebesar Q. Suatu hal yang mustahil untuk dapat mengoperasi gabungan energi kerja W dan energi acak molekul. Seluruhnya diubah menjadi panas Q. Fenomena ini terkait pada hukum termodinamika kedua yang akan dibahas pada bab 4 secara lebih mendalam. Kita lanjutkan kepada hukum 1 pada sistem terbuka. Perubahan energi pada sistem terbuka merupakan selisih antara energi yang masuk dan sistem dan energi yang keluar dari sistem. Energi yang masuk dan keluar dari sistem tersebut meliputi transfer energi yaitu panas dan kerja, dan stored energi yaitu merupakan energi yang dimiliki oleh massa yang mengalir masuk dan keluar. Kinetik dan energi enthalpi yang merupakan gabungan antara energi internal dan aliran. Pada sebuah analisis proses termodinamika termasuk pada sistem terbuka. Selain konsep kekalahan energi, konsep kekalahan massa juga harus tetap dipegang. Pada sistem terbuka merupakan selisih antara massa yang mengalir masuk ke dalam sistem dan massa yang keluar dari sistem. Dalam melakukan analisa termodinamika pada sistem terbuka, hal yang pertama kali harus dilakukan adalah menentukan batas sistem yang akan dianalisis. Berdasarkan hukum 1 termodinamika, maka narca energi pada sistem terbuka dinyatakan dengan dE per dt, laju energi yang masuk, laju energi yang keluar, di mana dE per dt lalu perubahan energi akumulasi energi pada sistem watt. Energi berupa panas sebesar Q, kecepatan aliran energi panas yang masuk persatuan waktu dan dinyatakan dengan Q. Energi yang dibawa oleh massa yang masuk dengan kecepatan aliran massa yang meliputi energi potensial, kinetik, dan enthalpi. Laju aliran energi yang dibawa oleh massa adalah sebesar m. Sedangkan energi yang keluar adalah energi berupa kerja sebesar Q, kecepatan aliran energi panas yang masuk persatuan waktu dapat dinyatakan dengan W. Energi yang dibawa oleh massa yang keluar dengan kecepatan aliran massa yang meliputi energi potensial, kinetik, dan enthalpi. Laju aliran energi yang dibawa oleh massa. Sedangkan narca massa dapat dinyatakan dengan dm per dt, laju massa yang masuk, laju massa yang keluar, di mana dm per dt laju perubahan massa akumulasi massa pada sistem. Dengan laju massa yang masuk sebesar m1 dengan laju aliran massa yang keluar sebesar m2. dm per dt m1. Untuk keadaan steady state, laju aliran massa dan energi baik yang masuk maupun yang keluar tidak berubah terhadap waktu. Dengan demikian, laju akumulasi massa dan energi dalam sistem adalah nol. Hal ini berarti laju aliran massa dan energi yang masuk ke dalam sistem sama dengan laju aliran massa dan energi yang keluar dari sistem. Oke, kembali lagi bersama saya dari kelompok COVID-19. Kali ini kita akan membahas soal kondensor. Apa sih itu kondensor? Kondensor merupakan alat penukar kalor yang berfungsi mengkondensasikan uap dari turbin menjadi titik-titik air, dan air yang terkondensasi menjadi air yang ditampung pada hot wheel. Selanjutnya, air tersebut disirkulasikan kembali ke boiler untuk diproses menjadi uap. Proses pada kondensor yang terjadi adalah perpindahan panas. Panas dari uap bekas diteruskan ke massa fluida pendingin melalui media pemisah, yaitu permukaan perpindahan panas yang dibuat dengan pipa-pipa
dengan ketebalan yang tipis dalam jumlah yang banyak untuk mencapai efektivitas transmisi sesuai persamaan. Untuk keadaan steady state, maka berlaku laju energi yang masuk sama dengan laju energi yang keluar. Pada kondensor, energi yang masuk ke sistem adalah energi yang dibawa aliran fluida yang masuk. Sedangkan energi yang keluar sistem adalah energi yang dibawa oleh aliran fluida yang keluar dan panas yang dilepaskan ke lingkungan. Dengan demikian, neraca energinya dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini adalah contoh dari rumus kondensor neraca. Neraca energinya dapat dinyatakan sebagai M1 kuadrat dikali ditutup kurung G kali Z1 ditambah 1/2 dikali V1 kuadrat ditambah H1 tutup kurung Q kuadrat ditambah M2 tutup kurung lagi G dikali Z2 ditambah 1/2 dikali V2 kuadrat ditambah H1 tutup kurung. Sedangkan M1 kuadrat sama dengan M2 kuadrat sama dengan M kuadrat. Dengan demikian persamaan menjadi Q kuadrat sama dengan M kuadrat buka kurung G kali buka kurung 2Z1 dikurang Z2 tutup kurung ditambah 1/2 dikali buka kurung V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat tutup kurung ditambah buka kurung H1 dikurang H2. Perbedaan energi potensial dan energi kinetik antara fluida, masukan dan keluaran tidak signifikan terhadap perbedaan energi entalpinya. Dan demikian persamaan dapat dinyatakan Q kuadrat sama dengan M kuadrat dikali H1 dikurang H2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa panas yang dilepaskan dengan laju energi panas ke lingkungan besar Q kuadrat sebesar Q kuadrat merupakan penurunan entalpi dari fluida yang mengalir pada kondensor dari H1 menjadi H2. Oke, sekian penjelasan dari kelompok COVID-19. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.